Lu tadi ngapain aja? Tolol, kebanyakan judi ya. Nggak nongkrong gitu kan kayak Bodoh. Selamat pagi, siang, sore. Kita kembali lagi di podcast Obrolin Aja episode ke-6. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang remaja zaman sekarang. Saya di sini ditemani dengan Asda, ada Yoga, sama ada Farel juga. Jadi, Yog, lu tadi ngapain aja? nih bukti kecerobohan remaja zaman sekarang. Janjian jam 12, datang jam berapa sekarang? Jam 14.34. 12.34 Bray. Lu ngapain, Yog? Acara semalam. Kondangan. Acara. Contoh Bisa acara tertutup. perilaku remaja zaman sekarang ini ya. Acara tertutup. Kita ngaret sampai 1 jam, guys. Sumpah, ini sampai tadi yang punya kafe naik loh, Yo. Ngapain? Nanyain lu? Enggak lah. Tidak. Menurut lu gimana perilaku zaman remaja zaman sekarang? Kayak Menurut lu gimana? Tolol, kebanyakan judi ya. Pokoknya zaman sekarang kebanyakan main game gitu. Kebanyakan di rumah juga, jarang bersosialisasi. Iya. Gitu sih pendapat gue mah. ya bersosialisasi, jadi temennya kurang banyak, Iya. Kurang relasi. kurang relasi. Ya, menurut gue sih kalau gue kehidupan di sekolah sendiri, kebanyakan remaja zaman sekarang itu kalau lagi ngobrol sama guru, dia nganggapnya kayak ngobrol sama teman sendiri, bukan Oh, kurang kayak ajar gitu ya? orang Iya. tua gitu. Ya walaupun gurunya emang gak jauh umurnya, gak jauh dari muridnya, tapi tetap harus ngasih Sopan. respect ke guru gitu. Iya, sebagai guru gitu. Nah, Perilaku remaja zaman sekarang tuh aneh sih. Kayak beragam gitu. Cuman lebih mendominasi tuh yang kurang ajar sih. Kayak ya yang kayak banyak banget gue liat di berita kayak anak yang kebunuh orang tuanya segala macem gitu. Itu kayak kurang ajar itu. kayak dulu belum ada deh kayak gitu. Karena udah Sekarang sering. Atau mungkin dulu tuh sebenarnya ada tapi nggak ke expose aja. kurang diekspos kayaknya. Iya. Mungkin karena perkembangan media juga, jadi Iya. lebih ke expose gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua anak zaman sekarang nih pada main basis-basis atau circle-circle. Ya bener sih. Bener. Kalau misalkan lu bukan circle gue kayak ngapain main gitu. Nah. Terus kalau misalkan main sama circle lain, terus kita kayak ngebocorin sesuatu gitu, langsung diomongin gitu kan kurang ajar. Iya. No attitude. Kebanyakan tongkrongan circle itu kayak gibah doang. Iya. Iya bener kayak Doang. nggak ada yang apa ya obrolan yang berkualitasnya gitu. Kebanyakan tuh kayak anjir lu tuh si ini gila deh gini-gini sama pacarnya. Gibahnya diulang gitu lagi. Iya. Sampai kadang kalau misalkan gak ada gibahan, nggak nongkrong gitu kan kayak Ya, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu prestasi yang remaja-remaja zaman sekarang suka gapai. Kita sendiri sebagai murid yang belum pernah memiliki prestasi, gimana pendapat lu? coba Apakah prestasinya mudah digapai di zaman sekarang dengan kemudahan menggapai media sosial, atau lebih susah karena banyak saingannya? Menurut gue sih lebih susah sih saingannya. Karena saingannya banyak. Iya. Nah, kalau lu kira-kira prestasi apa yang bakal lu gapai? Prestasi yang gue dalami sekarang aja paling ya tentang multimedia gitu, Videografi. videografi, fotografi, video editor, gitu aja sih paling, desain grafis. Udah. prestasi ya jujur kalau ngomongin prestasi gue agak insecure gitu sih karena banyak anak yang di bawah gue gitu, remaja yang di bawah gue itu prestasinya jauh lebih banyak daripada gue. Terus gue kayak mikir anjir gue ketinggalan banget gitu. Ya itu yang bikin kita down gitu. Iya tapi di sisi lain kayak kalau misalkan kita cerita ke yang generasi lebih atas gitu ya, mereka ngomong kayak jangan bikin down lah, bikin jadi motivasi. Gak bisa coy, kayak gue nih anaknya gitu banget jadi kayak Susah diajak. susah untuk memotivasi diri sendiri dari orang lain itu.
dibanding termotivasi gue malah jadi iri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gue merasa udah mulai bisa ngatur gimana caranya untuk gak iri ke prestasi orang lain sih. Dan ya walaupun gue belum ada prestasi ya sekarang, gue lebih ke mengapresiasi suatu hal yang sebelumnya belum pernah gue lakuin, dan menurut gue itu prestasi, yang itu kemajuan sih, bukan prestasi juga sih. Proses lah. Proses. Segala sesuatu ada proses. Gak mungkin kayak kita langsung naik ke paling atas tanpa Betul. proses. Kalau lu apa? Prestasi yang mau digapai? Keren. Ketawa sih. Bodoh. Bodoh Gak tahu nih. Gue setuju aja sama apa? Gue setuju aja sama yoga. Ini tipe kalau orang kalau berpolitik ikut-ikut aja deh anjir. Kayak lu nyogos Prabowo apa Ganjar? Udah gue ikut aja. Dua-duanya coba. Golput anjir. Ya udahlah, kalau gitu kita lanjut aja ke poin berikutnya. Apa sih kesulitan yang sering dihadapi remaja zaman sekarang? Belajar. Kesulitan belajar. Kenapa belajar? Padahal kita kan udah disediakan media untuk belajar ya, kayak handphone kita punya, ada internet yang bisa mencari info tentang pengetahuan di luar sana yang nggak mungkin kita dapat dalam bentuk buku aja. Pasti banyak cara buat mencari pengetahuan yang belum pernah dipelajarin dari kita. Kalau lu gimana? Kesulitan gue sebagai remaja itu kesulitan untuk mengekspresikan sesuatu sih, karena ada stigma, itu stigma apa statement sih, kalau kayak seumur kita kan Gen Z gitu kan. Itu tuh kayak Gen Z tuh kayak gini stigma. Jadi kayak kalau misalkan gue mengekspresikan sesuatu nih dan itu tuh masuk ke kriteria Gen Z yang ada di internet, itu pasti langsung orang-orang kayak ih Gen Z banget, Gen Z ih. Tapi dalam pandangan negatif ya, itu menurut gue kayak Oh, gue sih setuju sama dia. Minum dulu yuk. Minum dulu. minum apa mau gue siram? Udahlah, lanjut aja ke poin terakhir, yaitu masa depan. Nggak ditanya. Oh, udah tadi Jawabannya sama sih. belajar. Dia kesulitan Oh belajar. iya. Emang lu belajar apa? Belajar apa nih? Belajar sama memperdalami masa depannya. Wis. Iya. Keren juga. Kuat. Boleh juga. Udah. Poin terakhir yaitu masa depan untuk para remaja. Itu gambarannya kayak gimana? Apakah remaja, karena kan belakangan ini banyak muncul isu tentang AI ya. Iya. Ya, itu yang bisa mengkompromisasi masa depan buat remaja. Untuknya untuk para pekerja ya, mungkin mereka bisa kesulitan mencari kerja karena kan semua pekerjaan kebanyakan udah diambil sama AI. Menurut lu gimana? Jadi jangan kalah saing gitu sama AI. Sebisa mungkin lo harus bisa itu Bisa menyaingi AI nyaingi AI-nya. atau berpikir lebih kreatif gitu ya? Iya. Atau kita bisa memanfaatkan AI juga untuk membuat suatu karya. Gimana tuh? Kalau pendapat gue tentang AI sih sebenarnya kalau misalkan orang-orang bilang kayak semua bisa dilakuin sama AI, menurut gue enggak juga sih. Dan kayak rumornya AI itu hampir sama kayak rumor handphone zaman dulu nggak sih? Jadi kayak orang-orang tuh dulu bilang kayak ntar handphone, kalau misalkan udah ada handphone gimana gini. Tapi buktinya sampai sekarang kita masih bisa hidup bareng handphone dan nggak menggantikan apapun gitu. Ya paling justru lebih cepet gitu. Atau mungkin kayak di beberapa tahun pertama itu bakal ada chaos AI sama manusia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sih harusnya bisa berdampingan gitu, bisa saling berdampingan, bukannya malah saling musuh-musuhan dan Yang bersaing. iya bersaing gitu. Karena gimana pun juga kita nggak bisa bersaing sama robot, kayak ciptaan Tuhan tuh lebih Allahu Akbar gitu. Apapun masalahnya kita harus Iya. Tawakal ya, untuk tawakal. bekerja sama dengan lawan kita untuk sampai satu tujuan ya. Kalau lu
Apa pendapat tuh tentang masa depan remaja zaman sekarang? Apakah bakal cerah? Apakah suram? Setengah-setengah sih. Soalnya Kok bisa setengah-setengah? sabar. Anak zaman sekarang kagak mau belajar untuk kedepannya gitu. Sebenarnya kan santai-santai aja ya, Iya. malesan. Contohnya Contohnya lu, Iya kayak gue ini nih. lu belajar apa aja buat masa depan? ya apa yang Belajar. sudah lu persiapkan untuk masa depan? Pada jarang ngebuat. Katanya kan lu mau jadi kopaska gitu kan. Iya. Iya, kata lu mau jadi Apa yang lu presiden. persiapin gitu? IQ gue sama kesehatan fisik kan gitu lah. Keren. Udah. Ya. Jadi kesimpulannya dari 4 poin berikut, kita harus terus beradaptasi sama kehidupan zaman sekarang. Walaupun kita kayak terlihat ketinggalan zaman ya, beberapa dari kita, tapi kita harus tetap beradaptasi untuk menghadapinya. Itu kan ya? Iya. Untuk para remaja, ini tentang perilaku sih, jangan impulsif karena biasanya remaja tuh belum punya kontrol yang baik untuk menahan diri untuk nggak melakukan hal-hal yang di luar kendali lah gitu. Ini buat gue juga sih reminder. Oke, sekian dari episode 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya, Asda, Yoga, dan Farel mohon undurkan diri. Jangan lupa nonton episode berikutnya tentang basic manner. Oke, selamat pagi, siang, sore, selamat tinggal.